Halo teman-teman semuanya. Di sini aku bakal membagikan sebuah game, yang mana gamenya ini adalah game fun. Pernah dengar ular tangga? Yaps, kita bakal bermain ular tangga dengan menggunakan tambahan truth and dare, pertanyaan kejujuran, dan tantangan. Kira-kira berani nggak murid teman-teman diajak untuk main game ini? Nah, hal yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama, kartu yaitu truth, pertanyaan kejujuran, dan dare, tantangan. Ini opsional, teman-teman bisa membuat kertas yang disobek-sobek seperti yang aku contohin ini, terus dibagikan kepada murid-muridnya. Setiap murid mendapatkan 2 kertas, yaitu suruh mereka untuk membuat pertanyaan kejujuran, apa yang ingin mereka ketahui dari teman mereka. Dan yang kedua adalah dare, tantangan. Apa yang akan mereka tantang kepada teman-teman sekelasnya sendiri. Oke? Kasih batasan, mungkin jangan sampai keluar dari wilayah-wilayah tertentu boleh. Atau pertanyaan kejujuran, jangan sampai pertanyaan itu menyeleweng ke arah-arah yang negatif banget, yang tidak pantas diketahui oleh orang lain. Yang normal-normal aja, semisal, pengalaman kentut terparah kamu di mana? Nah, boleh tuh. Ataupun tantangan, jilat hidungmu sendiri. Bisa nggak? Oke. Nah, ini yang pertama. Atau yang kedua, mungkin teman-teman sudah seorang yang well prepared, seorang yang benar-benar persiapan matang banget, boleh nih. Kartu ini diganti dengan kartu yang sudah jadi. Jadi di print out dengan kertas yang bukan HVS ya, kertas buffalo, kertas buffalo atau kertas yang art paper juga boleh. Jadi bikin pertanyaan sendiri yang banyak dan tantangan sendiri yang banyak. Setelah itu di print out. Jadi ketika mau main game ini tinggal dibawa kartunya dan dimainkan dengan murid-muridnya juga boleh. Jadi opsional. Ini bahan yang pertama. Terus bahan yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah dice, yaitu dadu. Tapi buat teman-teman yang seperti saya yang notabene tuh apa ya? Bukan otodidak ya. Kesannya itu tergantung dari lapangan. Kalau anak-anaknya butuh game ini ya tinggal praktekkan. Jadi kadang nggak ada persiapan. Teman-teman bisa menggunakan kertas yang disobek-sobek seperti ini. Jumlahnya 1 sampai 6. Setelah itu teman-teman bisa lipat menjadi lipatan kecil seperti ini. Oke ya. Setelah dilipat menjadi lipatan-lipatan kecil, barulah nanti diberikan kepada muridnya per kelompok. Nah, ini bahan yang kedua. Tapi kalau teman-teman sudah mempunyai dadu ataupun boleh membawa HP, boleh nih pakai HP. But it is impossible to play the game with the class. Apa ya? With the classroom students. Sangat susah banget untuk mempraktekkan game ini di kelas yang mana lebih dari 20 anak. Karena kita bakal membuatnya menjadi grouping, oke ya, di grup-grupkan. Maka paling tidak satu grup ada 5 sampai maksimal 7 orang. Kalau bawa HP boleh diinstal HP-nya Dice. Tapi kalau nggak ada, teman-teman mau beli dadu juga boleh. Tapi alternatif yang paling simpel ini nih, kertas yang disobek-sobek kecil. Oke ya. Jadi yang pertama tadi adalah kartu Truth and Dare. Yang kedua adalah Dice, dadu. Dan yang ketiga barulah Tara. Nah, ini dia papan permainan. Ingat, kita bakal bermain ular tangga. Oke ya, ular tangga. Kalau ular tangga, sudah pasti ada tangganya dan pasti ada ularnya atau turun. Ada kenaikan, ada penurunan. Maka, kita tinggal bikin dulu jalurnya. Setelah bikin jalur seperti ini, nah, setelah teman-teman bikin jalur seperti ini, seret. Nah, setelah bikin jalur, barulah teman-teman masukkan kode-kode di setiap kotakannya. Kenapa kok harus kode? Karena nggak muat dong kalau kita nulis full di dalamnya. Dan kodenya wajib teman-teman tulis. Oke? Bro, bagaimana dengan jalurnya? Kita harus print sendiri atau gambar setiap kertas atau gimana? Nggak. Teman-teman guru tinggal menggambarnya di papan tulis seperti ini. Jadi digambar di papan tulis, dikasih kode-kodenya, setelah itu dijelasin kepada murid-muridnya. Ketika teman-teman nanti dapat kode B, B artinya adalah back, mundur. Kalau dapat kode F berarti forward, maju. Kalau dapat T berarti truth, ambil kartu kejujuran, truth.
Sedangkan kalau D itu dare, berarti ngambil kertas kejujuran, dare. Oke ya. Setelah itu ada namanya Z. Z itu artinya adalah zong. Zong kenapa bro kalau dapat zong? Ya seperti biasa, punishment, hukuman. Nah, hukumannya bebas nih, tergantung. Kalau aku biasanya pakai bedak ya. Jadi kalau misalnya si Reni, dia dapat zong pertama, dapat bedak 1 jari. Nanti ternyata dapat zong lagi, maka dapat bedak 2 jari. Nanti kena lagi zong, bedak 3 jari. Pokoknya berlevel ya. Naik level. Atau teman-teman mau meningkatkan level bedaknya itu setelah finish. Nah, start, terus kembali ke start lagi, baru tingkatannya bedaknya levelnya dinaikin. Yang awalnya cuma 1 jari menjadi 2 jari. Nanti kalau sudah putaran ketiga menjadi 3 jari. Itu bebas. Putarannya bebas sekali. Oke. Jadi tadi yang pertama yang disiapkan adalah truth and dare. Terus yang kedua adalah dadu, dice. Terus yang ketiga adalah papan permainannya beserta kode-kodenya. Setelah kode-kodenya, baru kita masukkan kode-kode di setiap angkanya. Untuk pemasukan kodenya bebas. Oke ya, tergantung teman-teman mau memberikan dimanapun, it's okay. Oke ya, cara peletakannya dimanapun bebas lah. Kalau aku sendiri seperti ini. F4. Jadi di setiap kolom ini, di setiap baris ini pasti ada zongnya 1. 1, 2, 3, 4. Pasti ada zongnya. Dan di setiap baris ini pasti ada salah satu. Kalau nggak truth ya dare, atau keduanya juga boleh. Ini truth, dare. Ini ada truth. Nah, ini ada dare, ini ada truth. Nah, di sini ada dare. Oke ya. Sedangkan untuk back ataupun forward itu juga bebas. Boleh di masing-masing baris itu ada. Seperti ini. Forward, back. Forward, back. Forward, back. Forward, back. Fungsinya apa sih forward sama back itu? Kan zongnya di sini kan cuma 4 nih. Nah, biar teman-teman memaksimalkan murid-muridnya terkena dampak dare, truth maupun zong, pakailah fungsi forward sama back. Contoh nih, back di sini B7 berarti mundur 7 kotak. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti di sini ada zong, kena zong lagi dia. Oke. Nah, terus di sini ada lagi semisal B3. 1 2 3 berarti kena dare. Intinya dari materi kalau bisa dipakai 50-50. 50% anak-anaknya kena penalti entah truth, dare atau zong, separohnya lagi baru materinya dimasukkan. Di sini materinya aku mau gunakan kode 1 sampai 5. Oke ya. Jika anak-anak nanti mendapatkan kode 1, maka mereka harus menyebutkan satu kata ya dari human body. Kalau 2 berarti salah satu benda dari classroom. Kalau 3 berarti salah satu nama dari animal. Kalau 4 berarti satu nama dari sediri buah. Dan nomor 5 berarti satu benda atau satu sayuran yang mereka ketahui dalam bahasa Inggris dan membuatnya menjadi kalimat. Kenapa kok menjadi kalimat? Karena materinya adalah simple present. Nah, kalau teman-teman mau menerapkannya menjadi preposition juga bisa. Nanti yang nomor 1 diganti menjadi in, ini on, ini in front of, dan seterusnya. Kalau adverb gimana? Boleh ditambahkan di sini. Adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency, dan seterusnya. Jadi bebas, mau dipakai isi apapun temanya ini boleh. Oke ya. Nah, karena di sini aku bakal mempraktekannya menjadi simple present. Oke, tentunya akan ada kata di sini? Kata bantu atau kata kerja, kata kuncinya. Jadi, jika